kita belum matang masak. Perut kita lapar, lari ke kebun. Begitu lari ke kebun, kita unduh tuh capi, kita tuturin, dapat 10 biji. Biar kenyang, kita makannya ditelan biji-bijinya. Begitu bijinya ditelan, perut kita mules, pengen buang air, lari ke kebun. Begitu udah berak di kebun, itu bijinya, kotorannya kehujanan, kepanasan, tumbuh lagi pohon capi, berbuah lagi, dimakan lagi aja. Ya Allah, itu pohon capi, pohon yang istimewa. Dulu di sini banyak pohon capi ya. Sekarang kita kalau mau makan capi kudu beli dulu. Dulu mah lagi zaman kita kecil bakal main timpuk-timpukan itu capi itu. Ya Allah, udah beda zamannya sama zaman kita dulu. Lamak tu'ati wala mamnu'ah. Enggak make pantangan, enggak make musiman. Kapan aja bapak ibu mau makan tuh buah-buahan udah disediain sama Allah. Yang tadinya di dunia mantang sama buah duren karena darah tinggi, ntar di sorga udah kagak make mantang lagi. Kita ngomong sama malaikat, malaikat saya mau makan duren, itu duren nyampe ke cabang-cabangnya. Kagak ada pisaunya malaikat, nggak usah pakai pisau, itu duren udah tebuek sendiri. Ya Allah, tebuek apa tebuek ya? Nah, tebuek apa Pak? Terbuka. Kalau terbuka jadi 2. Kalau ini tebuek, tebelah. Nah, kalau tebelah mah jadi 2. Kalau ini beda, tebuek. Apaan tebuek Pak? Hah? Meletek. Kalau meletek dalamnya kelihatan. Beda. Orang Betawi bahasanya atu nih, tapi maknanya banyak. Ada ngintip, ada nginte, ada ngelongok. Kalau ngintip lubangnya kecilan, nginte gedean, kalau pala muat namanya ngelongok. Padahal sama-sama ngelihat, tapi itu bahasanya beda-beda tuh. Emang orang kampung kita bahasanya luar biasa. Orang Inggris nyebut nasi itu bahasanya rice. Beras bahasa Inggrisnya rice juga. Tapi kalau orang Bulak Tinggi bahasanya banyak. Pohonnya namanya padi. Begitu padinya udah kuning digeprak, jadi namanya gabah. Gabah digiling ditumbuk jadi beras. Beras dimasak jadi aron dulu kok. Ini masaknya pakai magicom dia nih. Kalau orang dulu aron dulu, nasi setengah matang tuh, itu namanya aron. Begitu jadi aron, dikukus baru jadi nasi. Nasi aja namanya 5. Tuh orang Betawi tuh banyak bahasanya. Ada lagi ikan, orang mana-mana nggak tahu tuh ikan namanya ada 5. Kalau dijual di rumah makan namanya gabus pucung. Tapi kalau orang kampung kita beda-beda tuh, biar sama-sama gabus juga. Kecil namanya buncirit, gedean dikit namanya boncelan, naik gedean namanya kocolan, kocolan naik lagi gedean namanya gabus. Itu ikan gabus aja namanya sampai ada 4 tuh. Emang orang Betawi bahasanya banyak banget. Nunggu lagi pohon. Itu kalau orang Padang ngomongnya nangka. Ibu kalau ke warung Padang beli sayur namanya sayur apa itu? Sayur nangka. Tapi kalau orang Betawi mah nangka nggak enak di sayur, manis. Kalau orang kita tuh kecil namanya yang enak dirujak kai baba. Ya bener ya Bu ya. Gedean dikit namanya gori, enak di sayur namanya jengkek, udah matang namanya nangka sampai 4. Itu orang kita emang istimewa, bahasanya banyak. Makanya ada tebelah, ada meletek, ada teboek. Kalau ini yang saya bilangin teboek nih. Ya pokoknya teboek dah, saya nggak ngerti apa bahasanya itu. Kagak pakai pantangan, nggak pakai musiman tuh. Wafur wafurushim marfu'ah.
Itu di sorga kasurnya empuk membel, tingginya 9 meter itu kasur. Nah itu yang saya bingung kok. Itu kira-kira naiknya bagaimana itu? Itu kalau ngampul, kalau membel, itu pantulannya dari bumi sampai ke langit. Itu istimewanya tuh kasur yang ada di sorga. Kata As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, sorga beserta kenikmatan dan isinya akan menjadi hampa kalau di dalam sorga kita nggak bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam hari ini kita memperingati Maulid, wujud rasa cinta kita sama Rasulullah. Kalau di dunia kita cinta sama Rasulullah, maka nanti di dalam sorga kita bakal dikumpulin bareng-bareng sama Rasulullah. Amin ya robbal. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, maka banyaklah menyebut namanya. Kalau bapak ibu cinta sama Nabi, banyakin sebut nama Nabi. Kalau bapak ibu cinta sama Rasul, banyakin sebut nama Rasul. Dengan apa caranya? Dengan banyak baca sholawat. Nabi sabda, siapa orang yang membaca sholawat 1, Allah balas dengan 10 sholawat. Siapa orang yang baca selawat 10, Allah balas dengan 100. Siapa orang yang baca selawat 100, Allah balas dengan 1000. Siapa orang yang berselawat 1000 kali, kata Nabi, lan tamassahun nar, nggak bakalan disentuh sama api neraka. Maka selesai Maulid, banyakin baca selawat, insya Allah. Nabi juga sabda, sholawatukum alayya magfiratun lidunubikum. Sholawat yang kalian baca kepadaku, kata Nabi, akan menghapuskan dosa-dosa kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dosa kita diampunin sama Nabi, banyakin baca sholawat. Kalau hajat kita mau dikabul sama Allah, banyakin baca selawat. Ulama yang ngomong, orang kalau punya hajatnya banyak, banyakin baca selawat, maka hajat kita bakal dikabul sama Allah. Dan ulama juga yang ngomong, orang yang menyebut Nabi, yang berselawat kepada Nabi, itu akan menjadi obat buat dirinya. Makanya selesai Maulid, kita banyakin baca selawat, dosa diampunin, hajat dikabul, usaha kita diberikan keberkahan, penyakit disembuhin sama Allah. Nanti di dalam sorga kita bakalan kumpul bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita cinta sama Nabi, banyakin sebut nama Nabi, dengan banyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya. Makanya selesai Maulid, kita banyakin baca sholawat. Sama-sama kita baca sholawat. Mudah-mudahan kita yang hadir biar berkah semuanya, biar panjang umur, murah rezeki kita, sohibul bait, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, usahanya diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Sama-sama kita baca selawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi